Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khair khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang selalu dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling besar, kita bisa masih berada di bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui bersama bahwa bulan Dzulhijjah terkhusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu banyak sekali keutamaan, fadilah di dalamnya. Di antaranya adalah di tanggal 9 Dzulhijjah, di situ rahmat Allah Azza wa Jalla yang Allah limpahkan kepada hambanya dengan adanya puasa Arafah, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata qablah was-sanah ba'dah. Puasa di hari Arafah, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla pahalanya, semoga bisa mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Artinya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini di antara keutamaan di hari Arafah. Kemudian ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a, di esok harinya insyaallah taala di 10 Dzulhijjah, maka di situ kita mendapatkan sebuah kisah, sebuah sejarah yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, sekaligus menjadikan sebuah sarana membentuk jiwa sami'na wa ata'na kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasannya pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi tersebut disampaikan kepada putranya Ismail alaihissalam. Mimpi ini mimpi yang aneh, tapi mimpi ini senantiasa memberikan sebuah ketenangan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka disampaikanlah kepada
putranya Ismail alaihissalam dengan mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk fangdur madza tara. Wahai anakku, sejatinya semalam aku lihat atau aku bermimpi semalam bahwasannya aku ini menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu, nak? Sebuah pernyataan, perkataan, informasi seorang ayah kepada anaknya. Ditambah lagi seorang Ismail alaihissalam adalah hamba yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Aku sampaikan kepada engkau ya Ibrahim seorang anak yang senantiasa dia itu memiliki sifat halim, sifat penyabar. Maka disitulah Ismail alaihissalam tanpa ada pertanyaan, tanpa ada meragukan pernyataan ayahandanya, dia mengatakan kepada ayahandanya, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahanda aku, engkau dapatkan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini hal yang sangat luar biasa dari kedua hamba Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat, kami patuh, kami tunduk, dan kami siap melaksanakan apa yang kau perintahkan ya Allah. Ini menegaskan kepada kita bahwa setiap kita harus senantiasa taslim, menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kita selalu mengatakan aslamtu lillah wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan ketaatanku, menyerahkan ibadahku, kepatuhanku, ketundukanku kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah pada suatu hari ketika turunnya surat Al-Baqarah ayat ke-285 yang menjadikan sebuah hal para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tukhfu au tubduhu yuhasibukum bihillah. Ketika ayat ini turun, maka disebutkan para ulama tafsir, para sahabat langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk protes, tetapi hanya untuk meminta keterangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat yang mulia ini. Kemudian ketika mereka berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah humilna ma la nutiq. Kami seakan-akan ada beban yang kami itu tidak mampu untuk kami pikul. Bagaimana seorang bisa selamat dari apa yang dibisikkan dalam jiwanya padahal belum disampaikan oleh lisannya? Padahal kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, kami melaksanakan salat, kami melaksanakan puasa, kami melaksanakan zakat, kami melaksanakan haji, semuanya kami lakukan. Tapi terkait dengan perkara ini kayaknya sulit deh kami untuk bisa melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, demi Allah, jangan sampai kalian termasuk orang-orang di kalangan Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bangkang. Kami dengar, kami enggak patuh. Kami dengar, kami lalaikan, kami tinggalkan perintah itu. Tetapi katakanlah sami'na wa ata'na, katakanlah sami'na wa ata'na.
Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ternyata ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kata para ulama tafsir, lisan-lisan mereka mudah untuk mengatakan satu hal yang baik. Lisan-lisan mereka senantiasa mengatakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya ridai. Dan hati-hati mereka menjadi tenang ketika mereka diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Maka ini penting untuk kita semuanya untuk memahami bahwa setiap apa yang perintahkan Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Disebutkan bahwasannya, kata seorang Imam Ibnu Badis rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengatakan, man lam yakun fi ta'atillah falaysa minal muflihin. Orang yang tidak aktif, tidak senang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, selalu ikut apa yang Allah perintahkan, yang Rasulullah sabdakan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Kemudian kata beliau disebutkan, walau kana fi ahsani halin fima yabdu min amri dunya. Kalaupun misalnya, kalau seandainya dia ini kelihatannya dia adalah orang yang serba kecukupan terkait dengan perkara dunianya, tetapi ketika tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak merendahkan diri kepada Allah, maka sejatinya dia bukanlah termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Dan itu Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan ada seorang, kata Allah Azza wa Jalla, dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam, kami ajarkan, kami berikan kemudahan untuk menguasai kitab Taurat, menguasai ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada dalam kitab Taurat. Akan tetapi ada permasalahan yang menimpa kepada seorang laki-laki tersebut yang disebut para ulama tafsir disebut dengan Bal'am. Bal'am ini ada masalah. Masalahnya adalah dia ketika Allah berikan anugerah kemudahan untuk memahami ayat-ayat Taurat, kemudian ternyata dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia lebih cinta kepada dunia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad terkait dengan informasi kabar orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia pun meninggalkan ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, ternyata dia ngikuti syaitan dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walau syi'na la rafa'nahu, kalau seandainya kami berkehendak, kata Allah, kami akan angkat derajatnya, karena dia termasuk orang yang senantiasa menjaga ayat-ayat kami. Akan kami angkat derajatnya itu kalau kami kehendaki. Akan tetapi walakinnahu akhlada fil ardi wattaba hawa. Akan tetapi permasalahannya adalah dia ini akhlada fil ardi, dia lebih mementingkan kehidupan dunianya. Dia lupa akan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada dia menguasai ayat-ayat di dalam Taurat. Dia lebih cinta kepada dunia, wattaba hawahu, kemudian dia pun
mengikuti hawa nafsunya. Maka dengan dua tersebut Allah jadikan si Bal'am ini sosok orang yang Allah sesatkan dia, karena dia lebih mengutamakan terkait dengan perkara dunianya, hubbud dunya, dan dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sejatinya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kalian semuanya adalah ketika hawa nafsu yang kaitannya terkait dengan perut dan kemaluan kalian dan fitnah-fitnah yang menyesatkan itu sudah mengenai kalian semuanya. Ini yang paling aku takutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a, kita senantiasa tanamkan pada jiwa kita sebuah sifat sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun mungkin kita tidak tahu apa di balik hikmah itu. Walaupun kita sudah tahu apa hikmahnya, maka ini akan menjadikan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya menjadi ringan. Menjadikan hati-hati kita menjadi tenang. Apalagi terkait dengan sesuatu yang misalnya kita diperintahkan sebagaimana Ibrahim alaihissalam perintahkan pada waktu itu. Mungkin kita akan mengatakan tidak mau untuk melakukannya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Sekali lagi marilah kita memanfaatkan waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Kita memperbanyak takbir, baik takbir mutlak, takbir yang tidak dikenal dengan waktu dan tempatnya. Kapan saja kita berada, kita memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Memperbanyak mengatakan Allahu Akbar, memperbanyak kita mengatakan Alhamdulillah, memperbanyak kita mengatakan La ilaha illallah, dan juga takbir muqayyad yang senantiasa kita ucapkan selepas kita salat. Maka mudah-mudahan dengan itu semuanya jiwa sami'na wa ta'na kita kepada Allah Azza wa Jal terus nantiasa bertambah, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keistiqomahannya sampai hari di mana kita dicabut nyawa kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.